Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancan Heru, channel yang membahas seni budaya kehidupan sehari serta wisata, teman-teman. Dan di channel ini juga lebih banyak membahas tentang sejarah Nusantara dan juga filosofi dan kehidupan sehari. Sebelum kita membahas sejarah, di video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah mendukung channel Lancan Heru selama ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan video. Teman-teman, dalam pengetahuan Jawa kuno itu menyebutkan bahwa alam ini berputar seperti cakra manggilingan. Begitu juga dengan sejarah. Apa yang terjadi di masa yang telah lalu atau masa lampau, teman-teman, itu bisa juga terjadi di masa sekarang ataupun masa depan. Bukti-bukti di dalam sejarah itu sudah banyak. Kejadian-kejadian yang ceritanya itu mirip-mirip dengan kejadian sebelum-sebelumnya, teman-teman. Pengulangan sejarah atau peristiwa yang terulang kembali itu sebenarnya adalah kejadian yang lumrah, teman-teman, dan wajar, karena dari zaman dulu sampai sekarang bahkan sampai masa depan itu pelaku utamanya masih sama, yaitu manusia yang memiliki karakter dan sifat yang itu saja, teman-teman. Hanya berganti zaman dan suasana saja, teman-teman. Selain itu juga perbedaan teknologi itu hanya sedikit merubah atau menambahkan cerita, tetapi pada intinya itu cerita itu sangat mirip sekali, teman-teman. Oleh sebab itu siapapun yang bisa mempelajari sejarah dan menyikapi sejarah itu dengan seksama dan bijaksana, teman-teman, itu maka orang itu akan memiliki ilmu atau memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya, teman-teman. Seperti apa yang pernah dikatakan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, teman-teman, pada salah satu pidatonya. Teman-teman, kalau kita mempelajari sejarah di zaman dahulu, teman-teman, tepatnya ketika peralihan antara kerajaan Singasari ke kerajaan Majapahit, teman-teman, kita bisa menemui salah seorang tokoh perempuan yang menjadi politikus Nusantara, menjadi seorang politikus yang sangat jenius sekali, yaitu Gayatri, teman-teman. Gayatri itu adalah putri dari Raja Kartanegara Singasari, teman-teman. Raja Kartanegara itu terbunuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Jayakatwang yang terkena hasutan Arya Wiraraja. Tetapi Putri Gayatri dan suaminya yaitu Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit itu bisa selamat, teman-teman, dan pada akhirnya membuka hutan tarik dan diberi nama Desa Majapahit. Di Majapahit inilah Raden Wijaya dan juga Gayatri dan pengikutnya itu menyusun kekuatan kembali, menyusun rencana-rencana untuk mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Majapahit, teman-teman. Ketika Raden Wijaya telah bertahta di Majapahit, saat itu Gayatri dan ketiga saudaranya itu telah dinikah atau diambil istri oleh Raden Wijaya, teman-teman. Tetapi kemudian Raden Wijaya itu mengambil selir seorang putri dari Melayu, yang justru di luar dugaan itu selir yang dari Melayu itu melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan Gayatri dan
ketiga saudaranya itu tidak melahirkan anak, teman-teman. Oleh karena itu Raden Wijaya itu mengambil kebijakan mengangkat Jayanegara untuk dijadikan putra mahkota dan mengangkat kedudukan Selen itu menjadi istri yang harus dihormati. Hal ini memicu perselisihan intern antar istri-istri dari Raden Wijaya. Tentunya Gayatri dan ketiga saudaranya itu merasa tidak senang karena mereka yang asli keturunan dari Trah Kartanegara dan juga asli dari Jawa harus tersisih oleh seorang putri yang dari Melayu, teman-teman. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, itu yang jadi penggantinya adalah sang putra mahkota, yaitu Jayanegara. Singkat cerita, 19 tahun kemudian Jayanegara itu terbunuh oleh tabib istana, yaitu Tabib Tanca. Dan di saat itulah Gajah Mada langsung membunuh Tanca tanpa melalui proses hukum. Peristiwa ini sangat janggal, teman-teman, karena menurut beberapa narasumber, entah itu prasasti maupun kitab negara, Kartagama ataupun Pararaton, itu jelas dikatakan bahwa era zaman Majapahit itu penegakan hukum itu sangat penegakan hukum itu sangat diterapkan dan sangat ketat, teman-teman. Bisa jadi bahwa pembunuhan atas Jayanegara itu Gajah Mada itu ada di balik layar atau menjadi dalangnya, teman-teman. Teman-teman, setelah sepeninggalnya Jayanegara, karena pada waktu itu Jayanegara belum memiliki keturunan, maka yang meneruskan atau yang berhak atas tahta Majapahit itu adalah Gayatri, teman-teman. Tetapi Gayatri itu belajar dari pengalaman yang telah dialami, termasuk pengalaman buruk yang menimpa orang tuanya, yaitu Raja Kertanegara yang tewas di tangan Jayakatwang. Pelajaran yang berhasil dipetik oleh Gayatri adalah wilayah Majapahit, wilayah Singasari, kerajaan Singasari itu dihuni oleh Wangsa Rajasa dan juga Wangsa yang keturunan dari Tunggul Ametung, teman-teman. Intinya penguasa Singasari itu terdiri dari keluarga keturunan Tunggul Ametung dan juga keluarga turunan dari Sekan Arok, teman-teman. Gayatri sadar bahwa dirinya itu tidak ada terah keturunan dari Ken Arok. Gayatri merupakan garis keturunan terah dari aku Tunggul Ametung, teman-teman. Jadi ketika itu memilih untuk menyerahkan tahtanya kepada putrinya yang masih keturunan dari Ken Arok maupun dari Tunggul Ametung, dari suaminya, teman-teman. Jadi dengan alasan memilih menjadi biksuni dan meninggalkan urusan duniawi, tahta diserahkan kepada putrinya, yaitu Dyah Gitarja, yang kemudian bergelar menjadi Tribuana Tunggadewi, teman-teman. Tetapi selama pemerintahannya itu Gayatri itu selalu membimbingnya dari balik layar. Teman-teman, dari campur tangan Gayatri lah kemudian Tribuana Tunggadewi atau Putri Gitarja yang telah bertahta itu mengangkat Mahapati Gajah Mada menjadi patihnya. Dan di saat pengangkatan inilah Patih Gajah Mada itu mengucapkan sumpah palapa, yaitu sumpah untuk mempersatukan Nusantara.
Sebenarnya baik itu Tribuana Tunggadewi ataupun Putri Gitarja dan Gajah Mada itu termasuk generasi orang baru, teman-teman, yang tidak mengenal dan tidak tahu tentang kehidupan Kartanegara dan misinya secara langsung. Tetapi atas dukungan dari Gayatri yang merupakan saksi langsung atas kejayaan Singasari yang hampir mempersatukan Nusantara pada waktu itu, teman-teman, maka politik Nusantara itu berhasil dilakukan dengan baik. Teman-teman, selain itu Gajah Mada juga merupakan Mahapatih atau Mahapatih yang sangat luar biasa, teman-teman. Kesetiaannya terhadap Tribuana Tunggadewi dan terah dari Kartanegara itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Menyerahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan mempersatukan Nusantara yang merupakan itu adalah politik yang dikembangkan oleh Prabu Kartanegara. Kekuasaan yang dimiliki Majapahit itu sangat besar sekali ketika itu, yaitu Majapahit menjadi negara adikuasa, negara terbesar pengaruhnya di Asia Tenggara, teman-teman. Semua itu tidak lepas dari campur tangan Putri Gayatri, putri yang berasal dari terah Kartanegara, dari kerajaan Singasari, teman-teman, yang kemudian menjadi Raja Padmi di Majapahit. Teman-teman, episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Jika teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar, teman-teman. Kritik dan saran dari teman-teman saya tunggu untuk membangun dan membuat channel ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.